untuk mandi dan cuci. Juga startkan di Saya aja baru startkan di air sudah pump bicara juga tentang itu ketika tinggal di tempat ya, istri bagaimana saya. tokoh agama dan semua Sengsara aktivis itu tinggal di punya kesepakatan ya untuk menyelamatkan lingkungan dalam bahasa agama. Nggak bisa. Hari ini memang ya ini saya kira makanya kalau biasa penting ya, sangat penting satu galon sekali masih kita murah, merumuskan 6.000. hal yang bisa Beli menggugah dam ini. pemerintah untuk itu air tidak main-main dengan lingkungan. Kenapa? Karena memang sebenarnya yang kita tidak menyalahkan, tetapi kebijakan yang bisa mengubah secara masif dan tadi termasuk menyambung apa yang diusulkan atau yang diisi oleh Dr. Zulkifli tadi. Sebenarnya pemerintah ini yang mesti membuat regulasi yang apa istilahnya, tidak tarik ulur atau tidak tumpang tindih dan juga tidak main-main gitu. Karena di satu sisi mereka atau pemerintah ingin lingkungan tetap terjaga, tetapi di sisi lain ada konsesi-konsesi ya tentang penebangan hutan atau apa, kemudian tentang tambang di Kalimantan yang luar biasa. Nah ini kan sebenarnya kalau ada orang baik beli walaupun kita beli ya jintang. Agak pesimis gitu tadi ya, kata Dr. Zul itu nanam 1-2 pohon, tapi sementara di sisi lain ada orang pakai pakai traktor itu menggarap hutan di Kalimantan itu, merobohkan pohon-pohon yang ada. Karena saya tahu persis bagaimana dulu ketika masih menjadi aktivis, saya sudah berkenalan dengan WWF ini tahun 2000-an. Saya turun ke lapangan melihat aktivitas illegal logging yang sangat luar biasa. Dan hari ini masih terjadi, terutama di Kapuas Hulu. Nah, saya tahu betul karena saya dari pedalaman di Sungai Goyan, anak Sungai Bunut dan anak Sungai Kapuas. Nah kami di sana memang sampai hari ini punya tradisi lokal. Jadi yang satu tadi saya ingin di forum ini kita menuntaskan satu rekomendasi, salah satunya adalah pemerintah harus serius. Pak Raja Juli Antoni sebagai aktivis muda Muhammadiyah, pernah memimpin di pemuda Muhammadiyah, itu mesti sangat ya salah satu saya usul untuk Kalimantan ya Pak Dr. Asep ini sebagai tim ahlinya untuk mengelola lingkungan atau kehutanan di Kalimantan. Kemudian selain memang serius terhadap regulasi, yang kedua adalah kearifan lokal itu harus terus dilestarikan. Jangan dibiarkan masyarakat terutama misal pengurus-pengurus adat itu hanya dikasih 100-200 ribu bahkan gratis setiap bulan itu. Mereka mengelola atau mengurus bagaimana hukum adat tetap berlaku di masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah hanya ngasih 100-200 ribu ke mereka per bulan. Nah kemudian saya juga apresiasi NGO ya, salah satu WWF yang sudah sangat lama. Ada banyak NGO lain yang juga konsentrasi terhadap pengelolaan hutan di Kalimantan, terutama di tempat saya itu ada PRCF. Mereka punya program mengawasi hutan, menghitung batang per batang pohon dan kehidupan yang ada di dalam sana. Kemudian di sisi lain mereka juga memberikan beasiswa ke masyarakat lokal, dididik mau sekolah kemana, mereka kasih beasiswa, nanti kembali ditarik lagi untuk memintarkan masyarakat, membantu masyarakat dalam pengelolaan hutan. Nah, itu salah satu yang saya kira ini penting untuk kita. Saya kira itu mungkin nanti lebih detail kita akan sampaikan atau diskusi di kelompok. Saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dari MKUB Kalbar ya Pak, menambahkan bagaimana juga menyinggung secara serius gitu terkait dengan regulasi atau kebijakan pemerintah dan mendorong kearifan lokal untuk dilestarikan. Dan tidak lupa bagaimana pemodalan ekonomi juga penting untuk para pengurus
tetap ada harus pihak-pihak yang memiliki saya kepentingan ibaratnya kita pun lokal terkait pemerintah dengan kalau kelestarian imam lingkungan. imannya tak Baiklah, bisa. kita masih ada kesempatan lagi, waktu masih ada sekitar 9 menit untuk melanjutkan sesi tanya jawab, pendapat, saran, masukan sebelum nanti dipisah menjadi kelompok FGD ya. Persilakan. Oh, ini rumah saya ini. Oh ya, ini rumah Pak Aceh. Mantap. Memang Ini pecinta pohon. setahun yang lalu Pak. Sekarang udah gak kelihatan gedungnya itu Pak. Taman Mantap. di Palangkaraya Bu. Pergi lah. Pohon ini sudah tinggi 2 kali lipat dari yang ini. Ini pohon setahun yang lalu ini. Nah, itulah tadi saya bilang. Ini ada relawannya Pak. Beberapa orang. Next itu Mbak. Ada perempuan-perempuan itu bisa dipakai. Loh. Curiga. Perempuan yang pohon-pohon aja Pak Asep. Jangan perempuan Pak Asep yang pohon-pohon aja lah. Ini ada contoh 100 rumah lainnya Pak di kompleks saya seperti ini. Mantap. Wah, ini penting. Kira-kira begitu Pak. Palangkaratan hanya luas sih. Jalannya lebar kan. Komplek. Pak Marco ada yang mau disampaikan Itu untuk sesi penutup dari kegiatan tanya jawab kita sebelum masuk FGD? tanahnya Baik, terima kasih Nah, itu. moderator. Yang mau saya sampaikan adalah saya sangat menyadari ya apa yang menjadi kegelisahan Pak Zulkifli tadi. Ya, itu juga penting untuk kita amati. Namun ini adalah tahap keberapa kita ini? Setelah pada tingkat provinsi masing-masing, ini tahap regional. Nah, dari tahap regional ini nanti kita akan bergerak ke tahap nasional. Nah, saya percaya para pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh lintas agama ini punya kekuatan spiritual, punya kekuatan rohani, punya kedekatan dengan pencipta langit dan bumi, dan itu dia mampu menyentuh hati pemimpin ini. Saya positif di hal itu. Ya, karena kalau kita tidak punya keyakinan seperti itu, nggak usah jadi tokoh agama aja lah. Ya, karena kekuatan kita hanya di situ sebagai tokoh agama ini, bahwa kita punya channel ke Maha Pencipta itu, dan Maha Pencipta punya channel ke hati, agama ini ke punya hati channel langsung balik, ke ke Tuhan. jiwa Ya, iya, para memang. pemimpin. Nah, pada level nasional kita harus bisa Kalau kita menyentuh ngomong misalnya kan suara pemimpin-pemimpin kita yang membuat keputusan-keputusan itu ini didengar orang. dengan diksi-diksi bahasa-bahasa agama. Saya bisa membayangkan kalau Pak Prabowo menghadapi kelompok lintas agama dari seluruh Indonesia misalnya, Ingat yang dulu ketua membawa presiden kalimat bapak-bapak ini, kita ini punya kekuatan bahasa, kemampuan diksi kita luar biasa, udah biasa di mimbar, biasa khotbah, ceramah, tausiah, dan saya yakin itu kekuatan itu ditambah dengan doa orang se-Indonesia itu akan bisa menyentuh apa ya, melumerkan kekerasan hati, merubah kebijakan, merubah apa tadi bahasa yang terakhir saya senang, menggugah. Ya, kita tidak bisa demonstrasi, ya demonstrasi besar-besaran gitu, tapi kita punya kekuatan yang lain, kekuatan kata-kata, kekuatan diksi kita untuk menggugah pemerintah ini untuk melaksanakan paradigma pembangunan yang memelihara dan merawat. Ya, ada yang berorientasi ekonomi, tapi mestinya ada juga yang berorientasi pada manusia dan berorientasi pada planet. Bayangkan Mungkin itu yang mau saya sampaikan, kalau sehingga pemuda ini kafir baru tahap mapenta wajib tahap tanam kerja pohon. kita. Nanti ada level pada level nasional kita memang harus Itu berbicara. baru hijrah Tidak mapenta. internal Itu kita seperti PPRI. ini, tapi kita akan berbicara dengan Kalau di PMK pemimpin setiap kita PMK pada tanam pohon. level nasional. Wajib. Terima kasih. Memang Baik, wajib. terima kasih Pak Marco. Tapi kita Jadi tanamnya di taman demikian Nggak sesi apa-apa. pertama dari rangkaian kegiatan kita di hari pertama ini. tanam pohon. Kesimpulan sementara yang ditarik bahwa dari presentasi dan juga hasil tanya jawab tadi, yang pertama bagaimana tataran ide atau nilai keimanan dan aksi nyata itu saling berkelindan. Perlu ada penyadaran nilai dan praktik sehari-hari oleh lintas iman. Dalam hal ini penting adanya penguatan perspektif. Lalu kemudian perspektif yang peduli terhadap lingkungan ya dalam komunitas keagamaan. Lalu kemudian yang kedua pentingnya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi umat
melalui kemandirian income sosial dan ekonomi. Ada percontohan dari saya lupa wilayahnya tadi, bicara tentang lahan dan juga ya tentang lahan ya Pak ya, tadi bicarakan itu. Lalu kemudian terdapat nilai universal yang dimiliki masing-masing agama, tapi ada nilai kontekstual yang dituangkan dalam praktik nyata lokal dengan gebrakan program praktis yang kontekstual juga dengan masalah yang dihadapi setiap provinsi, dan diharapnya nanti juga akan ada rekomendasi dari tingkat regional dan untuk tingkat nasional dalam satu nafas perjuangan lintas agama dalam kegiatan ini. Lalu kemudian merumuskan bersama aksi lintas iman, mendorong regenerasi keterlibatan komunitas pemuda dan gerakan tadi. Lalu kemudian bagaimana mendorong kembali keaktifan dari program Korneo WWF. Kemudian penguatan dan penggalian nilai kearifan lokal sangat penting. Lalu yang terakhir dari Pak Marco bicara tentang kita punya satu senjata, yaitu diksi keagamaan sebagai alat advokasi untuk menyentuh dan menggugat kebijakan di tingkat tataran nasional dari pemerintah yang pro berkelanjutan. Demikian ada 8 poin dari sesi pertama. Kita akan masuk ke sesi istirahat makan siang dan nanti akan dikembalikan lagi. Kita akan kembali di sesi kedua FGD. Oke, setelah ini saya kembalikan ke lawan tambang. Busan sebagai moderator. Kita harus berdoa untuk kegiatan hari ini.